Halo, perkenalkan nama saya Vagita Clara Brutarigan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Seperti biasanya, saya akan membahas mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan kali ini kita akan membahas tentang berbicara. Pertama, saya akan membahas tentang konsep tentang berbicara. Yang A adalah pengertian berbicara. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Berbicara juga merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan gagasan, pikiran, dan perasaan yang menjadi wujud ujaran. Ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan batasan berbicara. Hal itu adalah seperti 1. Berbicara merupakan ekspresi diri. 2. Berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik. Dan yang keempat adalah berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Secara umum, berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara pada hakikatnya merupakan satu proses berkomunikasi karena di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari satu sumber ke tempat lain. Proses komunikasi itu dapat digambarkan sebagai pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pesan dari komunikator atau pembicara kepada komunikan atau pendengar. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan, dan pesan yang akan disampaikan kepada komunikan lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Simbol tersebut memerlukan saluran agar dapat dipindahkan kepada komunikan. Bahasa lisan adalah alat komunikasi berupa simbol yang dihasilkan oleh ucapan manusia. Saluran untuk memindahkannya adalah udara. Disampaikan itu dipahami oleh komunikan. Simbol yang disampaikan itu dipahami oleh komunikan sehingga komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tahap selanjutnya, komunikan memberikan umpan balik kepada komunikator. Umpan balik adalah reaksi yang timbul setelah komunikan memahami pesan. Reaksi dapat berupa jawaban atau tindakan. Dengan demikian, komunikasi yang berhasil ditandai oleh adanya interaksi antar komunikator dan komunikan. Berbicara merupakan tuntutan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, agar mereka dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam kaitan ini, Stewart dan Zimmer memandang kebutuhan akan komunikasi yang efektif dianggap sebagai suatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan dalam setiap individu, baik aktivitas individu maupun kelompok. Kemampuan berbicara yang baik sangat dibutuhkan dalam berbagai jabatan pemerintahan, swasta, atau pendidikan. Seseorang pemimpin misalnya perlu menguasai keterampilan berbicara agar dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Seorang pedagang perlu menguasai keterampilan berbicara agar dapat meyakinkan dan membujuk calon pembelinya. Demikian pula dengan pendidikan. Mereka dituntut menguasai keterampilan berbicara agar dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada anak didiknya. Selanjutnya, ada beberapa prinsip umum berbicara menurut Tarigan dalam kurung 1983, yaitu pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar yang berhubungan dengan masa kini. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian berbicara, yang kedua ini kita akan membahas tentang tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan kepada pendengar yang harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain. Lebih lanjut, pengelompokan tujuan berbicara ada 4 tujuan, yaitu tujuan sosial, tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan tujuan instrumental. Ada juga tujuan berbicara yang menitik beratakan pada efek pembicara, yaitu seperti berbicara untuk meyakinkan pendengar, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, berbicara dengan tujuan meriperluas wawasan pendengar,
Yang terakhir adalah berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek. Kalau di awal tadi kita sudah mempelajari tentang konsep tentang berbicara, sekarang kita akan masuk ke dalam menganalisis situasi dan pendengar. Jenis berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Berdasarkan situasi berbicara, yakni dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Berbicara formal, yaitu berbicara yang terikat pada aturan, baik aturan tata krama maupun kebahasaan. Yang kedua, berbicara non-formal, yaitu berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan berdasarkan keterampilan pelaku. Berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu seperti A. Berbicara individual, yaitu berbicara yang dilakukan oleh seseorang pelaku atau pembicara, misalnya pidato. Yang B. Berbicara kelompok, yaitu berbicara yang melibatkan banyak pelaku atau pembicara, misalnya diskusi dan debat. Berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara dapat dikelompokkan juga ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah, dan yang berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Berbicara sebagai proses adalah kegiatan berbicara yang dimulai dengan proses simbolisasi pesan dalam diri pembicara untuk disampaikan kepada pendengar melalui sebuah media. Secara umum, pembicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan gagasan yang sebelumnya berada pada tataran ide. Sebagai salah satu unsur kemampuan berbahasa, berbicara sering dianggap sebagai sesuatu kegiatan yang berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan dari kegiatan pengajaran berbicara yang selama ini dilakukan. Dalam praktiknya, pengajaran berbicara dilakukan dengan menyuruh murid berdiri di depan kelas untuk berbicara, misalnya berbicara atau berpidato. Siswa yang lain diminta mendengarkan dan tidak mengganggu. Akibatnya, pengajaran berbicara di sekolah seperti kurang menarik. Siswa yang mendapat giliran merasa tertekan, sebab di samping siswa itu harus mempersiapkan bahan yang seringkali guru melontarkan kritik yang berlebihan. Sementara itu, siswa yang lain merasa kurang terikat pada kegiatan itu, kecuali ketika mereka mendapatkan giliran agar seluruh anggota kelas dapat terlibat dalam kegiatan pengajaran berbicara. Hendaklah selalu diingat bahwa pada hakikatnya berbicara itu berhubungan dengan kegiatan bahasa yang lain, seperti menyimak, membaca, dan menulis, serta berkaitan dengan pokok-pokok pembicaraan. Dengan demikian, sebaiknya pengajaran berbicara mempunyai aspek komunikasi 2 arah dan fungsional. Setelah kita selesai menganalisis situasi dan pendengar, kita akan membahas mengenai penyusunan bahan berbicara. Topik berbicara dinilai baik apabila menarik bagi pembicara dan pendengar, misalnya aktual dan relevan dengan kepentingan berpartisipan. Agar topik pembicaraan itu mudah dipahami, perlu disusun naskah secara sistematis, misalnya situasi dengan urutan waktu, tempat, dan sebab akibat. Kegiatan berbicara seringkali ditopang dengan persiapan tertulis, baik berupa referensi yang harus dibaca maupun konsep yang akan disampaikan. Pokok pembicara itu ada baiknya dipersiapkan dalam bentuk tertulis, misalnya berupa naskah lengkap atau outline. Para penyimak ada kalanya memerlukan kegiatan tulis-menulis, terutama untuk membuat catatan. Keterampilan berbahasa dalam pengajaran berbicara harus diwujudkan secara alami, seperti halnya yang terjadi di tengah masyarakat. Mempersiapkan materi untuk bahan bicara di depan orang banyak idealnya memang dilakukan selama beberapa hari. Paling tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan bahan, kemudian melatih cara bicara, dan mempersiapkan mental. Untuk pembahasan kali ini,
Saya rasa sampai di sini saja. Kalau ada salah pengucapan atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih.